Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan baik dan lancar. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah relasi himpunan, tentang relasi himpunan. Jadi masih di himpunan ya, tapi di subpokok bahasan relasi himpunan. Apa itu relasi? Saya yakin teman-teman tahu. Jadi relasi itu hubungan ya. Contoh, misal si A dan si B. Relasinya apa? Hubungannya apa? Misal hubungan mereka adalah teman dekat gitu ya. Jadi himpunan juga punya relasi antara himpunannya satu dengan yang lain. Himpunannya satu dengan yang lain juga punya hubungan. Nah, itu yang akan kita bahas pada materi relasi himpunan. Gitu ya. Oke, kita lanjut pada materi. Yang pertama, relasi subset atau kalau dalam bahasa Indonesia itu himpunan bagian. Himpunan bagian. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan himpunan bagian, set itu himpunan, kemudian sub itu bagian. Subset, bukan sangset ya. Jadi tolong diperjelas ketika membaca subset. Simbolnya seperti apa? Seperti C tapi bukan C. Jadi ini simbolnya teman-teman ya. Seperti C tapi bukan C. Seperti ini. Ya. Oke, jadi ini simbol dari subset. Saya baca seperti ini dibaca A subset dari B. A subset dari B. Suatu himpunan A dikatakan subset dari himpunan B jika semua anggota A juga merupakan anggota B. Jadi jika semua anggota A ada di B, dikatakan bahwa A subset dari B, gitu ya. Contoh, saya punya dua himpunan, himpunan A dan B. A-nya ini adalah himpunan X yang anggotanya itu adalah mahasiswa PGMI YIN Madura angkatan 2021. Kemudian saya punya himpunan B, anggotanya itu adalah mahasiswa PGMI IAIN Madura. Sorry, ini salah penulisan ya. IAIN, nggak ada A-nya. Ya. Sekarang perhatikan antara himpunan A dan B ini. Apakah semua anggota A, apakah semua mahasiswa PGMI angkatan 2021 ini masuk sini? Masuk mahasiswa PGMI yang Madura? Masuk ya? Maka saya katakan bahwa himpunan A ini subset dari himpunan B. Mengapa? Karena semua anggota A adalah anggota B. Karena semua mahasiswa angkatan 2021 itu adalah mahasiswa PGMI YIN Madura. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman. Atau kalau contoh matematikanya begini. Saya punya himpunan K, misal anggotanya itu 1, 2, 3. Dan saya punya himpunan L, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya katakan bahwa K subset dari L. Kenapa? Karena semua anggota K ada di L. 1, 2, 3 ada di L toh? Iya, maka saya katakan bahwa K subset dari L. Bisa dipahami ya teman-teman? Subset. Kemudian kita lanjut ke relasi berikutnya ya. Relasi superset. Ini hanya masalah cara baca. Jadi kalau saya bacanya dari B seperti ini, kemudian simbolnya berubah kebalik gitu ya. Kebalik begini mengarah ke B. Ini dibacanya superset. B superset dari A. B superset dari A jika semua anggota A juga merupakan anggota B. Syaratnya sama kayak tadi, jadi sama dengan subset, hanya bacanya kalau superset itu dari yang B-nya, dari himpunan yang anggotanya lebih banyak itu tadi ya. Contohnya ini, perhatikan, sama ya. Jadi saya punya himpunan A anggotanya ini, saya punya himpunan B anggotanya ini, maka saya katakan bahwa B superset dari A. Oke, itu tentang superset. Kita langsung ke kesamaan dua himpunan, teman-teman.
Kesamaan dua himpunan A sama dengan B jika dan hanya jika himpunan A dan B saling subset. Jadi A sama dengan B jika himpunan A dan B saling subset, atau kalau saya tuliskan dalam simbol itu A subset dari B dan B subset dari A. Ya. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka saya katakan bahwa A sama dengan B. Begitu. Contohnya, A saya punya anggotanya ABC, dan saya punya himpunan B anggotanya ABC. Sekarang perhatikan dua himpunan ini. Apakah A subset dari B? Apakah B subset dari A? Nah, apakah A subset dari B? Apakah semua anggota A ada di B? Terpenuhi ya? Oke, terpenuhi. Kemudian yang terakhir, apakah semua anggota B ada di A? Oke, terpenuhi. Karena dua ini terpenuhi, maka saya katakan bahwa A sama dengan B. Atau kalau bahasa gampangnya itu anggotanya sama ya. Anggotanya sama. Bisa dipahami tentang kesamaan dua himpunan ya? Ya, kalau tidak mau bahasa ribet, jadi kalau tidak mau menggunakan simbol ya penjelasannya ya anggotanya sama. Tapi kalau secara matematika ya ini A sama dengan B jika dan hanya jika himpunan A dan B saling subset, atau jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. A subset dari B, B subset dari A. Oke, kita lanjut. Disjoin. Jadi relasi selanjutnya itu ada relasi disjoin atau saling lepas. Nah, saling lepas. Artinya tidak punya kesamaan ini ya. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun anggota yang sama. Jadi tidak punya kesamaan sama sekali ini dua himpunannya ya, saling lepas. Dikatakan disjoin. Contoh apa? Ya kalau saya punya himpunan A-nya ABC. Ya. Saya punya himpunan B-nya 1, 2, 3. Perhatikan nih. Apakah antara himpunan A dan B punya anggota yang sama? Tidak, nggak ada satupun anggota yang sama. Maka saya katakan bahwa A dan B saling lepas. A dan B saling lepas. Begitu ya. Contoh lain, kapan dikatakan tidak saling lepas ya? Kalau ada salah satu anggotanya yang sama, intinya punya satu saja kesamaan, maka dikatakan tidak saling lepas. Contoh, misal saya punya K, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian saya punya L, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini K dan L tidak saling lepas. K dan L tidak saling lepas, atau tidak disjoin. Kenapa? Karena mereka punya kesamaan, yakni anggotanya 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu ya. Jadi K dan L tidak saling lepas. Ini 3. Kalau hanya 1 bolehkah? Ya, misal hanya ada satu saja anggota yang sama, yaitu juga sudah masuk tidak saling lepas. Contoh lain, misal saya punya A itu anggotanya 1, 2, 3. Kemudian saya punya B anggotanya 3, 4, 5. Perhatikan hanya ada satu anggota ya yang sama. Hanya punya satu kesamaan ya, sama-sama anggotanya sama-sama 3 ya. Nah, maka saya katakan bahwa A dan B ini tidak saling lepas. Bisa dipahami ya teman-teman? Atau tidak disjoin. Oke, kita lanjut. Terakhir ya, jadi power set. Power set atau himpunan kuasa. Apa itu power set atau himpunan kuasa? Power set itu adalah keluarga semua subset dari suatu himpunan A. Jadi, kalau ditanya power set himpunan A, ya, power set dari suatu himpunan A atau himpunan kuasa dari himpunan A adalah keluarga semua subset dari suatu himpunan A. Jadi di sini masih ada A ya. Power set A.
Power set dari suatu himpunan A adalah keluarga semua subset dari suatu himpunan A. Disimbolkan dengan ini. 2 pangkat A. Ya. Contoh. Misal saya punya anggota suatu himpunan Y. Y itu anggotanya adalah AB. Ya, saya punya AB. Maka subset. Nah, subset dari himpunan Y itu apa saja? Ingat, ini semua subsetnya. Berarti saya punya subset dari himpunan Y itu subset dari himpunan Y adalah apa saja? Ada himpunan kosong ya. Ya kan, himpunan kosong itu adalah subset dari Y karena himpunan kosong itu adalah subset dari semua himpunan ya. Kemudian ada himpunan yang anggotanya itu adalah A saja. Ini himpunan ya. Nah, kemudian saya punya himpunan lagi yang anggotanya itu adalah B saja. Dan saya punya lagi himpunan itu yang anggotanya adalah A dan B. Atau saya katakan ini sebagai Y. Ya. Maka saya tuliskan bahwa power set dari himpunan Y 2 pangkat Y. Ditulisnya seperti ini ya. Tapi ini bacanya power set dari himpunan Y itu adalah, jadi ada himpunan dalam himpunan. Ada himpunan kosong, kemudian ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, kemudian ada himpunan AB. Ya, bisa dipahami teman-teman. Jadi, power set itu adalah semua subsetnya ini. Jadi, semua subset dari himpunan tersebut. Kalau saya punya himpunannya A dan B, berarti semua subset dari AB ini. Berarti ada himpunan kosong, apakah himpunan kosong subset dari Y? Oke. Apakah ini A ini adalah subset dari AB? Oke ya? Iya. Apakah B subset dari AB juga? Iya. Apakah AB subset dari AB? Iya. Maka power set dari himpunan Y itu adalah ini. Sekarang pertanyaan ibu adalah kalau saya punya suatu himpunan K misal anggotanya itu adalah 1, 2, 3 maka power setnya himpunan anggotanya apa saja gitu ya. Nanti coba dijawab di komentar. Oke, sekian dari Ibu untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan kita nanti diskusikan di grup ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.